Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Sindu Sanjaya dengan NIM M1D1200034 dari Prodi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah tugas berkaitan dengan surah pilihan dari topik 14 oleh Ibu F. Aryani selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam. Dalam kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah surah, kemudian membacakan artinya dan juga memaparkan makna kandungan dari surah tersebut. Dan adapun tema yang saya ambil adalah berkaitan dengan kedua orang tua ataupun bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbicara mengenai kedua orang tua, kasih seorang ibu ataupun ayah memanglah sangat besar kepada anak. Mereka telah mengasuh kita, membimbing kita dengan baik, mendidik kita dengan baik, dan mengasihi kita dengan baik sekalipun kita berbuat jahat kepada mereka. Orang tua tidak pernah membenci anak. Orang tua membimbing anak dengan penuh susah payah, dengan penuh kasih sayang. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjunjung tinggi kedudukan kedua orang tua. Bisa dijelaskan ataupun bisa kita lihat dari ayat-ayat ataupun banyak ayat-ayat yang mengutamakan kedudukan orang tua. Salah satunya adalah terdapat dalam surah Al-Luqman ayat 14 dan juga 15 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في آمين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadakulah kalian akan kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku yang di dalamnya tidak ada pengetahuanmu tentang aku, maka janganlah ikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya dengan baik di dunia, dan ikutilah jalan-jalan orang-orang yang kembali kepadaku, dan kepadakulah kembalimu. Maka akan kukabarkan apa yang telah kamu kerjakan. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam surah tersebut, ayat 14 dan juga 15, ada 3 poin utama ataupun 3 kandungan yang dapat kita ambil dari surah tersebut. Yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati ataupun berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua adalah menjunjung tinggi kedudukan dan juga derajat dari orang tua. Dan yang ketiga adalah
Sekalipun kita berbeda keyakinan dengan orang tua, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membenci ataupun tidak berbuat baik kepada orang tua. Poin yang pertama adalah bagaimana cara kita ataupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua memiliki aspek yang sangat luas sekali, tidak hanya berbentuk materi, bahkan jauh lebih luas dari itu. Seorang anak harus bisa mengasihi seorang ibu dengan penuh kasih sayang sebagaimana seorang ibu dan juga orang tua mengasihi anaknya di waktu kecil. Mereka sangat sabar, mereka sangat penuh kasih sayang membimbing seorang anaknya. Begitulah bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua, merawatnya, bertutur kata dengan yang baik, kemudian tidak mendurhainya, tidak menzoliminya, tidak melawan apa yang diperintahkannya, terkecuali mempersekutukan Allah dan juga jalan yang tidak baik sesat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Kemudian poin yang kedua berlanjut adalah untuk mengangkat derajat tinggi seorang ibu. Dalam sebuah hadis pernah dijelaskan di mana seorang sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah yang berhak menerima pelayananku dan juga pertemananku?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ibumu, ayahmu, orang yang paling dekat denganmu, dan orang yang paling dekat denganmu. Kalimat ibu diucapkan 3 kali oleh Rasulullah SAW, baru kemudian seorang ayah. Makanya dari situ kedudukan seorang ibu derajatnya 3 kali lebih tinggi dibandingkan seorang ayah. Seorang ibu mengandung selama 9 bulan dan dijelaskan dalam Al-Luqman ayat 14 tersebut, ibunya telah mengandungnya dari keadaan lemah bertambah lemah. Makna jadi bertambah lemah adalah ketika usia seorang bayi ataupun kita dalam kandungan seorang ibu masih sangat kecil kita akan menjadi lebih besar lagi selama usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai dengan 9 bulan tubuh kita semakin besar di perut seorang ibu. Bagaimana seorang ibu dengan rela tetap menjaga kita dalam rahimnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjunjung tinggi seorang ibu. Karena bahkan ada sebuah pepatah di mana surga ada di telapak kaki ibu. Untuk itu kita harus mengasihi ibu dengan penuh kasih sayang, dengan berkata tutur lembut kepada seorang ibu. Karena bahkan doa seorang ibu mampu menembus langit ketujuh. Kemudian poin yang ketiga adalah sekalipun kita berbeda keyakinan dengan orang tua, Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena mereka lah yang melahirkan kita, kemudian membimbing kita menjadi anak yang baik, kemudian mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Itulah orang tua. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kita untuk membenci dua orang tua kita, walaupun mereka berbeda keyakinan. Lalu apa yang dapat kita simpulkan dari surah Al-Luqman ayat 14 dan juga 15? Yang pertama adalah kedudukan orang tua sangatlah tinggi dan kita berkewajiban untuk selalu menuruti apa kata orang tua, terutama yang baik dan tidak bermaksiat maksud saya. Kemudian menjunjung tinggi hakikat seorang ibu dan berbuat baik ataupun tidak berdurhaka kepada orang tua. Itulah kesimpulan yang dapat ditarik dari surah Al-Luqman ayat 14 dan juga 15. Dan dari hal tersebut sangat jelas bahwa kedudukan orang tua sangatlah tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala dan kita berkewajiban untuk tidak mendurhakai kedua orang tua dan berbuat baik kepada orang tua. Saya kira itulah dapatnya yang saya sampaikan berkaitan dengan surah pilihan berkaitan dengan orang tua. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri terutama, ataupun bahkan teman-teman ataupun siapapun yang melihat video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Aryani yang telah memberikan bimbingan kepada saya terutama untuk mengaji dan juga lebih mendalami surah-surah dalam Al-Quran. Saya harap tugas ini bisa optimal saya berikan dan bisa memberikan nilai yang baik juga tentunya dan nilai positif bagi diri saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.